Ada satu cerita menarik tentang seorang perempuan dengan nama Imi. Siapa dia? Dia itu seorang perempuan yang dirawat di rumah sakit jiwa Saint Anne. Dia sebenarnya melakukan perbuatan kriminal, tapi tidak dipenjara karena didiagnosis mengalami paranoid. Tapi yang bikin mind-blowing adalah pendapatnya Jacques Lacan, seorang psikoanalis dari Perancis. Yang menarik dari psikoanalisis ini adalah dia mencari sumber dari gangguan jiwa, tidak melulu fokus pada pengobatan. Ini mungkin beda dengan dokter yang menangani penyakit fisik. Seringnya penanganan lebih pada kuratif dan tindakan. Seringkali kalau ketemu dokter dengan waktu yang sebentar, kurang begitu digali sumber dari penyakitnya. Hanya lihat hasil lab, ngobrol bentar, kasih saran, lalu dikasih resep obat. Agar penyakitnya kurang diketahui, akhirnya preventifnya kurang. Tapi kalau psikoanalisis ini benar-benar digali apa penyebab dan sumber gangguan ini. Sehingga jika sumber ini berhasil ditutup, maka gangguannya bisa mereda. Dan itu bisa dilakukan sendiri oleh pasien. Asalkan pasien mengetahuinya sebagai hasil dari diagnosis dan prognosis dokternya. Jadi penyembuhan tidak bergantung pada tindakan, kuratif, dan konsumsi obat berkepanjangan. Inilah yang terjadi pada Imi. Imi itu melakukan penusukan terhadap seseorang aktris bernama MMEZ, nama samaran. Namun serangannya tidak membunuh korban. Lacan yang kala itu jadi residen psikiater di rumah sakit Saint Anne menganggap penusukan oleh Imi itu tidak diniatkan untuk membunuh, tapi itu untuk menghukum dirinya sendiri. Tindakan itu juga bagi Lacan dianggap sebagai bagian dari terapi diri dan perkembangan subjektivitasnya. Jadi, Imi melakukan resolusi atas masalah dirinya. Demi mengobati krisis hidupnya, ia menyerang sang aktris. Menurut Lacan, penusukan oleh Imi itu adalah puncak dari krisis hidupnya, dan dia mau menghukum dirinya sendiri, atau bahasanya Lacan, autopunitive paranoid, yang diproyeksikan lewat sang aktris. Analisis Lacan ini dianggap melawan arus, karena sebelumnya pasien paranoid itu dianggap dampak dari penyakit degeneratif otak yang keliru memahami realitas. Tapi bagi Lacan, paranoid Imi itu karena sejarah hidupnya. Maka dari itu, asal-usul gangguan ini penting sebagai bagian dari penanganannya. Lacan berupaya menggali kehidupan si pasien dengan membuat monograf sejarah diri. Di lingkungan keluarga, Imi ternyata punya ayah otoriter, tapi ia yang paling berani menentangnya. Kakaknya juga merendahkannya, tapi Imi disayang oleh ibunya, sehingga ia berupaya untuk jadi yang terbaik dengan memiliki standar moral tinggi. Hal ini terbawa hingga ia dewasa. Setelah menikah, dia mengidamkan suami yang ideal. Tapi apa daya, sang suami tak sesuai dengan harapannya. Ia bahkan merasa suaminya tidak memahami dunia batinnya, hingga dia akhirnya kurang nafsu berhubungan dengan suaminya, alias frigid. Namun, Imi dan suaminya bisa tetap berhubungan dan melahirkan anak pertama. Sayangnya, anak itu lahir meninggal. Ini menambah krisis dalam hidupnya. Singkat cerita, Imi lalu diberkahi anak kedua. Karena pengalaman yang buruk di anak pertama, Imi jadi overprotective terhadap anak keduanya, sampai dia menganggap orang lain sebagai ancaman dari anak keduanya itu. Dia juga takut tetangganya akan mengganggu anaknya. Inilah juga yang jadi masalah sosialnya. Dalam kehidupan yang sederhana, Imi juga mengidamkan jadi figur perempuan publik. Tapi apa daya, ia hanya ibu rumah tangga dalam keluarga kelas menengah. Ia mengidamkan seorang aktris, perempuan penulis, tapi tak bisa dia raih. Sampai akhirnya dia merasa bahwa para perempuan publik, termasuk aktris itu, dianggap mengejeknya, merusak hidupnya, hingga mencuri jati dirinya. Segala kekecewaan dan lukanya ini memuncak pada penusukan sang aktris. Bagi Lacan, penusukan Imi ini dilakukan untuk menghukum dirinya, bukan karena ingin membunuh. Setelah penusukan itu, ia mengalami dialektika perkembangan diri setelah krisis. Dia berupaya mereorganisasi dirinya kembali dan menemukan subjektivitasnya yang baru. Pada akhirnya, ia bisa kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat.